Halo semuanya, lagi mikirin liburan ya? Pas banget, kali ini kita bakal kupas tuntas kosakata bahasa Inggris yang penting banget buat traveling. Dijamin, liburan kamu bakal jadi lebih gampang dan pastinya lebih seru. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja petualangannya. Coba bayangin deh, lagi santai di tempat yang indah, jauh banget dari kerjaan sehari-hari. Pasti sering kan ngayal gitu? Nah, biar mimpi itu jadi kenyataan, ada satu bekal super penting nih. Bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Tenang, kita siapin barang-barang di sini. Oke, langkah pertama dan paling seru, nentuin mau kemana, ya kan? Nah, di bagian pertama ini kita bakal kenalan sama nama-nama tempat liburan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kamu bisa dengan percaya diri bilang, I wanna go there. Coba, kamu tim yang mana nih? Suka yang alam-alam gitu? Kalau jawabanmu iya, ini dia pilihannya. Suka banget sama suara ombak dan pasir putih? Itu namanya beach. Atau kamu lebih suka mendaki, lihat pemandangan dari puncak? Berarti tujuanmu itu mountain. Kalau mau cari ketenangan di pinggir danau, kita sebutnya lake. Suka dengerin suara air jatuh yang deras? Itu waterfall. Nah, buat yang benar-benar jiwa petualang, tidur di tenda di campsite bisa jadi pilihan seru. Oke, dari alam kita pindah ke kota yuk. Buat kamu yang suka sejarah dan seni, wajib banget ke museum. Kalau di Indonesia, kita punya banyak tempel yang megah. Nah, tempat bersejarah lainnya kita sebut historical site. Pengen lihat binatang-binatang lucu dari seluruh dunia? Langsung aja ke zoo. Atau, kalau cuma pengen santai, duduk-duduk sambil nikmatin suasana kota, City Park adalah tempatnya. Alright, destinasi udah dapet. Sekarang, bagian yang kadang bikin pusing. Packing. Hehe. Kira-kira apa aja sih yang wajib banget masuk koper? Yuk, kita bikin checklistnya bareng-bareng. Nah, ini nih barang-barang yang levelnya krusial. Nggak boleh ketinggalan. Kalau mau keluar negeri, pasport itu udah ya harga mati. Nggak bisa ditawar. Terus travel tiketnya juga harus udah di tangan. Semua baju dan perintilan lainnya masuk ke dalam luggage atau suitcase. Nah, buat barang-barang yang sering dikeluarin kayak dompet atau HP, paling enak taruh di backpack aja. Oke, lanjut ke barang-barang pribadi yang bikin liburan makin asik. Pastinya, clothes atau baju yang pas sama cuaca di sana. Terus, buat abadiin momen, kamera itu wajib. Kalau liburannya ke tempat yang mataharinya terik, jangan lupa sunglasses buat mata dan sunscreen buat kulit. Oh ya, dan ini nih, mat atau peta fisik. Kelihatannya kuno, tapi bisa jadi pahlawan pas baterai HP tiba-tiba habis. Koper udah beres, semua siap, waktunya berangkat. Tapi pertanyaannya, kita kesananya naik apa ya? Nah, sekarang kita bakal belajar nama-nama transportasi dalam bahasa Inggris. Kalau perjalanannya lewat darat, ada beberapa pilihan. Bisa naik car pribadi, bus umum, atau tren, alias kereta api. Kalau tujuannya jauh banget, antar pulau atau bahkan antar negara, ya sudah pasti kita naik plane atau pesawat. Nah, buat yang mau menyeberang lautan, ada ship untuk kapal yang super besar atau boat untuk perahu yang lebih kecil. Sekarang kita udah sampai nih di kota tujuan, gimana cara jalan-jalannya? Kalau mau santai sambil sehat, bisa sewa bicycle atau sepeda. Pengen yang lebih ngebut dikit, ada motorbike. Kalau mau yang paling praktis, tinggal duduk manis dianterin sampai tujuan, panggil aja taksi. Dan, kalau mau nyebrang ke pulau kecil di seberangnya, biasanya kita naik ferry. Yes, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, aktivitasnya. Mau ngapain aja nih pas liburan? Yuk kita lihat pilihan-pilihan kegiatan seru dalam bahasa Inggris. Nah, buat kamu si paling aktif, ini dia kosakatanya. Secara umum, jalan-jalan itu disebut travel. Terus, pas di tempat baru, kegiatan wajibnya adalah go sightseeing, alias keliling-keliling lihat pemandangan. Tentunya sambil take photos yang banyak ya. Kalau destinasinya gunung, aktivitasnya go hiking. Dan kalau nemu pantai atau danau yang bagus, ya wajib swimming dong. Atau kamu lebih suka yang santai-santai aja? Bisa banget. Kamu bisa habiskan waktu buat shopping oleh-oleh atau cuma relaxing di kafe sambil ngopi. Liburan itu juga nggak bakal lengkap kalau belum try local food, bener nggak? Mencicipi makanan khas sana. Dan tentunya menikmati momen magis kayak watching sunrise atau sunset. Wah, itu sih priceless. Nah, liburannya udah selesai, oleh-oleh juga udah dibagiin. Sekarang waktunya apa? Waktunya cerita dong. Biar ceritanya makin keren, kita butuh kata-kata yang pas buat ngegambarin pengalaman kita. Yuk kita pelajari beberapa kata sifat kunci. Jadi, gimana sih rasanya liburan kamu kemarin? Kalau seru dan menyenangkan, kamu bisa bilang, it was fun. Kalau pemandangannya, wah bikin gak bisa ngomong, itu namanya beautiful. Terus suasananya gimana? Apa rame banget,
crowded sama orang-orang, atau justru sepi dan tenang, alias calm. Nah, kalau lagi belanja atau makan, pasti ngomongin harga kan? Kalau harganya bikin dompet nangis, itu expensive. Tapi, kalau kamu berhasil dapat harga yang bagus, yang bersahabat sama kantong, itu namanya cheap. Wah, dua kata ini sih wajib dihafal ya, apalagi buat para pemburu diskon dan oleh-oleh. Oke, kosakatanya udah banyak. Sekarang kita coba rangkai jadi kalimat yuk. Gampang kok. Kalau kamu mau ngasih tahu rencana liburanmu, tinggal bilang aja, I am going on vacation next week. Yang artinya, saya mau liburan minggu depan. Simple kan? Terus, kalau mau cerita soal pengalaman yang udah lewat, bisa pakai kalimat ini. We visited a beautiful beach yesterday. Kerennya, di sini kita gabungin aktivitas yaitu visited a beach sama kata sifatnya, beautiful. Jadi ceritanya lebih hidup. Nah, buat momen-momen yang bener-bener bikin kamu takjub sampai kehabisan kata-kata, ada kalimat andalan nih. The view was amazing and unforgettable. Artinya, pemandangannya luar biasa dan gak bakal terlupakan. Wah, ini kalimat yang kuat banget buat ngegambarin perasaan kamu. Sekarang kita lihat gimana semua kata yang tadi kita pelajari bisa nyatu dalam sebuah cerita. Coba deh perhatikan teks ini. Ceritanya dimulai dari kata vacation, terus disebutin kegiatannya kayak pergi ke beach dan took many photos, pemandangannya digambarin pakai kata beautiful, dan di akhir perasaannya diungkapin lewat kata unforgettable. Tuh kan, kelihatan kan alurnya? Semua kata tadi bisa jadi satu cerita liburan yang utuh dan menarik. Oke, kita udah bahas semuanya. Mulai dari nentuin tujuan, packing, sampai cara ceritain pengalamanmu. Sekarang giliran aku yang nanya ke kamu. Dengan bekal kosakata baru ini, kira-kira petualanganmu selanjutnya bakal kemana? Coba dong, share rencana liburan impian kamu di kolom komentar. Dunia menunggumu loh. Makasih banyak ya udah belajar bareng hari ini.